Baiklah, Mister lanjutkan kembali pembelajaran kita untuk materi yang tadi sudah Mister bawakan sebelumnya. Kita tadi sudah sampai dengan musyawarah, ya. Seperti yang Mister jelaskan tadi adalah musyawarah adalah menyelesaikan masalah dengan cara berbicara atau mengutarakan pendapat masing-masing untuk dirangkum menjadi satu kesepakatan, itu menjadi satu mufakat atau persepakatan bersama. Nah, di sini prinsip-prinsip dalam bermusyawarah. Yang pertama adalah dalam melakukan musyawarah tidak boleh dilakukan begitu saja, tapi harus ada pedomannya yang menjadi prinsip-prinsip dasarnya. Antara lain yang itu pertama, musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Jadi sumber dari musyawarah adalah sila keempat Pancasila. Yang kedua, yang berikutnya adalah setiap putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keputusannya itu harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Kemudian setiap putusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, yang Mister katakan tadi tidak tercapai mufakat atau keputusan bersama, ada beberapa pilihan yang harus dipilih, maka diupayakan berkali-kali, maka digunakan cara lain yaitu pengambilan suara terbanyak atau yang dikenal dengan istilah voting. Jadi voting itu ketika terjadi ada 3 pilihan solusi atau jalan keluar atau mufakat yang disepakati ada 3 putusan, maka harus diambil satu keputusan bersama dengan cara memvoting atau memilih suara terbanyak. Berikutnya, ciri-ciri musyawarah. Musyawarah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Jadi jangan ada musyawarah itu dilakukan atas dasar keinginan sendiri, ya. Keinginan sendiri harus didasarkan kepada kepentingan bersama, ya. Berikutnya adalah hasil keputusan musyawarah bisa diterima dengan akal sehat. Artinya apa? Ini kalau dipikir ini dampaknya buruk, baik atau gimana? Dan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kalau ada orang yang menyatakan dia, aku gak menilai kayak ada masalah nih di kemudian hari, berarti akal sehatnya dia menyatakan seperti itu, dia itu belum menjadi keputusan bersama atau hasil musyawarah. Maka hasil musyawarah itu kalau bisa menyenangkan semuanya dari sisi akal pikiran maupun hati nurani, itu bisa diikuti gitu. Berikutnya adalah pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Jadi kalau mau berpendapat jangan memberatkan yang lainnya. Ya, memberikan pendapat itu boleh, tapi ada aturannya, tidak memberatkan anggota musyawarah yang lain. Dan mudah dipahami, mudah dimengerti oleh semua anggota musyawarah. Berikutnya itu mengutamakan pertimbangan moral dan juga bersumber dari hati nurani luhur. Maksudnya apa di sini pertimbangan moral itu? Misalkan ada ini, kalau kita ambil keputusan ini nanti membuat orang lain itu istilahnya sakit hati atau tidak. Kemudian misalkan nanti ini menyangkut masalah pribadi seseorang, nah itu moral itu. Kalau menyangkut masalah pribadi seseorang, keputusan ini baik atau tidak itu harus dipertimbangkan. Jadi pertimbangan moral dan hati nurani menjadi pertimbangan yang pokok. Jangan sampai menyakiti hati orang ataupun membeberkan keburukan dari seseorang, itu tidak boleh. Kemudian tujuan musyawarah. Dalam bermusyawarah ada tujuan-tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan. Di antaranya yaitu 1. Mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah bisa diterima dan juga dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab.
Kemudian kedua, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan guna melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan juga standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dalam musyawarah dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan juga ilmu dari para anggotanya. Berikutnya, dengan adanya musyawarah akan didapatkan beberapa jalan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah, ya, untuk kepentingan bersama. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan karena dilakukan secara bersama-sama, jadi adil, diketahui semua orang, ya. Kalaupun tidak ada yang tidak puas, mungkin pasti ada, tapi di sini sudah menggambarkan misalkan dari seluruh anggota musyawarah itu 80% menyatakan setuju, berarti keadilannya sudah dirasakan. Ada pasti yang tidak merasa adil, ada, tapi prosentasenya kecil. Berikutnya adalah musyawarah merupakan proses dengar pendapat yang nantinya keputusan yang diambil ialah atas kesepakatan bersama antara sesama anggota. Kesepakatan yang dihasilkan tentu tidak mengandung unsur paksaan, sehingga semua anggota bisa melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab dan juga tanpa ada pemaksaan dari pihak lain. Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tidak boleh merugikan salah satu pihak atau anggota lain, karena agar nantinya hasil keputusan, ya, musyawarah bisa diterima dan juga dilaksanakan semua anggota dengan penuh keikhlasan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk di minggu ini, yaitu penerapan nilai sila keempat, ya, Pancasila, dan juga nilai contoh-contoh pengamalan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran PPKN berikutnya. Bye bye.